Baik, di segmen ini ketiga pasangan calon akan kembali saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Ya, kesempatan pertama kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit. Yang kami hormati pasangan Pak Sahrudin dan Pak Mariono. Kami ingin bertanya, bagaimana gagasan Bapak-Bapak berdua terkait perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan juga keamanan di Kota Tangerang. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, langsung dijawab paslon 3. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Bang Faldo, bagaimana kami melakukan perlindungan anak dan perempuan? Tentunya yang pertama kita melakukan penyediaan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak, membuka ruang, kemudian pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk wanita, sosialisasi kesetaraan gender di lingkungan kerja. Kemudian program untuk dukungan kesehatan mental untuk wanita diantaranya. Silakan Pak Mario. Terima kasih Bang Paulo dan Bang Paldin. Untuk bagaimana perempuan, anak, dan juga keamanan. Dikaitkan dengan keamanan, perempuan adalah seorang ibu. Oleh karena itu, Sahrudin Mariono akan memberikan fasilitas terhadap khusus wanita dalam setiap tempat-tempat umum. Baik itu transportasi, ruang terbuka, dan juga hal-hal lain yang sifatnya umum untuk lebih merasa aman dari seorang perempuan. Yang kedua, kami akan memberikan tempat titip anak apabila seorang ibu itu sebagai seorang pekerja. Sehingga mereka akan nyaman pada kala anak tersebut bisa dititipkan dalam hal menyusui, sehingga itu dalam proses masuk ke dalam program P2 TP2A. Dan selanjutnya perlindungan anak. Untuk perlindungan anak, sudah barang tentu kami akan melakukan edukasi, sosialisasi, dan juga tim konseling terhadap anak-anak itu sendiri. Kami siapkan tim konseling agar mereka dapat memberikan penyampaian apa yang mereka rasakan terhadap tim konseling yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu ke depannya bagi anak, ibu, dan keamanan akan merupakan sesuatu yang akan kami wujudkan di Kota Tangerang. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Mohon izin Pak Sahrudin dan Pak Mariono, begini gagasan Faldo dan Fadlin. Pertama adalah bagaimana UU TPKS bisa diterapkan sampai ke tingkat selanjutnya di tingkat kota. Selanjutnya kita punya banyak kasus, jangan sampai kita membiarkan ada kasus yang banyak terkait terakhir di Pinang. Untung didorong oleh seorang anggota DPR sehingga itu bisa terbongkar kasusnya. Jangan sampai ini sebagai hanya dari titipan gunung es yang masih banyak kasusnya yang di bawah. Yang ketiga, butuh rumah aman, butuh penguatan desk pelayanan dari Dinsos dan DP3 HP2KB. Yang ketiga, jangan sampai kasus diarahkan ke perdamaian Pak. Tidak ada restoratif justice untuk kekerasan seksual untuk perempuan. Yang keempat, bagaimana caranya masyarakat berani melaporkan. Dan yang kelima, kita perlu mendata masyarakat kita yang tidak juga mendapatkan beberapa dokumen karena mungkin tidak rapi untuk kita fasilitasi. Yang selanjutnya, keamanan. Kita akan pasang CCTV di setiap gang sehingga kota kita aman dari narkoba, dari miras, dari tindakan yang jelek-jelek dan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 1, silakan duduk kembali. Dan kami mengundang paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2, silakan berdiri di belakang podium. Dan selanjutnya adalah kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit. Baik, Pak Amarolo, Pak Boni, Kota Tangerang dengan keheterogenannya, yaitu yang terdiri dari beragam suku, budaya, etnis, dan agama sebagai cerminan kebinekaan. Tumbuh dan berkembang organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, sosial, politik, dan organisasi keagamaan yang saat ini hidup berdampingan dalam keadaan harmonis dan toleransi.
tentunya dengan berbagai problematikanya. Pertanyaannya, apa strategi saudara dalam menjaga kerukunan dalam menghadapi problematika yang dihadapi oleh masyarakat Kota Tangerang? Sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Baik, tentu kaitan dengan bagaimana menjaga harmonisasi dan kerukunan yang sudah selama ini di Kota Tangerang tercipta sejak zaman pemerintahan Zakaria Mahmud sampai hari ini adalah memang kita betul-betul harus membangun komunikasi di semua pihak, kemudian juga bagaimana anak-anak didik kita diberikan kesadaran untuk hidup bersama, learning to live together. Lalu di sini juga kita bagaimana membangun hubungan pemuda dengan berbagai aktivitas-aktivitas misalnya olahraga dan lain-lain antar OKP yang berbasis agama, lalu forum komunikasi kerukunan umat beragama juga pastinya punya peran di sini untuk kemudian kita fasilitasi semaksimal mungkin ketika saya nanti jadi wali kota. FKUB harus dikasih kantor khusus, selama ini FKUB sewa. Ini persoalan juga yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bagaimana juga ke depan kita ingin betul-betul kebinekaan yang sudah terbangun sejak tahun 1684 ketika ada masjid dan kelenteng yang hidup berdampingan. Ini adalah simbol bahwa Tangerang adalah miniatur Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita semua dalam rangka menjaga kebinekaan. Saya di UMT begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai agama. Dan untuk toleransi Muhammadiyah, saya sebagai kader Muhammadiyah tidak perlu atau harus diajarkan lagi. Karena sudah dibuktikan dengan segala langkah Indonesia bagian timur pun 80% Baik, mewujudkan itu. Sudah habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Baik, jadi memang pemimpin daerah ini ibarat orang tua dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga ini bagaimana orang tua memahami tentang karakter anak-anaknya. Jadi butuh sentuhan. Begitu juga Kota Tangerang yang memang dengan keheterogenannya untuk menjaga tetap kerukunan, kemudian strategi apa yang kita lakukan untuk melakukan problematikanya, yaitu melakukan sentuhan-sentuhan kepada semua lapisan masyarakat, melakukan pembinaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan organisasi keagamaan agar bagaimana semua berjalan, melakukan sinergitas, berkolaborasi, membangun kota ini menuju kota Tangerang yang maju dan lebih sejahtera. Baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 kembali ke tempat duduknya. Silakan duduk kembali paslon nomor urut 3. Dan kami mengundang paslon nomor urut 1 untuk kembali berdiri di podium. Untuk selanjutnya, kesempatan bagi paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Baik, Bang Paldo dan Padlin, kaitan dengan visi misi yang diuraikan dalam program-program kerja pasangan calon nomor 1, itu tertera program mengenai pendirian rumah sakit di semua kecamatan. Kita punya rumah sakit yang sudah ada tipe C. Lalu pernah juga rumah sakit yang baru dibangun yaitu di Benda dan di Pandungangan. Sampai saat ini belum bisa melaksanakan kegiatannya karena persoalan SDM. Bagaimana strategi Anda memenuhi SDM untuk 13 kecamatan ketika memang harus dibangun rumah sakit karena persoalan SDM ini juga
adalah persoalan nasional untuk belum bisa diselesaikan. Maka itu saya kira silahkan Bapak bisa menjawabnya. Masih. Baik, silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Ya dengan kita tambah rumah sakit di setiap kecamatan, tipesnya kan cakep tuh bagus ya. Nah tapi paling penting rumah sakit utama kita yang udah dibangun cakep-cakep, kita cakepin lagi dong ya. Tambah polinya, ada poli ini, poli itu segala macam, maksimalin, naikin tingkatannya. Biar masyarakat kita nggak pusing-pusing lagi kalau dalam kondisi sakit ya begitu. Bro, lanjutin. Oke bro, thank you. Pak, izin. Jadi spiritnya Pak Amarullah, semangatnya adalah soal revitalisasi pelayanan kesehatan di kota kita, di kota Tangerang. Kita tahu saat ini kita sudah punya RSUD. Tadi Bang Fadlin ngomong terkait tambahan polinya. Tentunya dulu RSUD dibangun alatnya canggih-canggih. Tentunya dengan perkembangan teknologi itu alatnya harus kita bikin makin canggih. Tapi nggak lupa orang-orang operatornya tentu kita juga kasih pelatihan Pak Amarullah, mohon izin. Karena apa? Karena peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe C tentunya akan membuka banyak lapangan kerja baru. Tentunya kerjaan ini akan dikerjakan paralel dan wali kota sebagai orang yang juga bertanggung jawab terkait bagaimana pelibatan anak-anak di kota Tangerang. Insya Allah kalau seandainya banyak rumah sakit baru, kami pastikan tenaga kerjanya semua yang dibangun ketika Faldo dan Fadlin menjabat, insya Allah kami pastikan masyarakat kota Tangerang, anak bapak ibu, teman-teman kami semua akan menjadi orang yang bekerja di kota Tangerang. Jadi oleh karena itu upaya-upaya Faldo dan Fadlin untuk merevitalisasi pendidikan, revitalisasi kesehatan, menumbuhkan ekonomi, tentunya akan membuka lapangan kerja baru dengan pelatihan, dengan pelibatan RT RW, camat, lurah, dinas, wali kota dan wakil wali kota. Insya Allah Pak, lapangan kerja nambah. Amin. Waktunya habis, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih paslon 02. Paslon 01. Sebetulnya pertanyaan dari kami adalah tentang pengisian SDM ya. Karena untuk sebuah rumah sakit ini kan harus dilengkapi dengan dokter. Selain dokter umum ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis untuk bisa memenuhi tipe-tipe rumah sakit. Nah ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan kita, bagaimana melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga dokter dan tenaga kesehatan ya itu. Kemudian juga persoalan anggaran untuk membangun satu rumah sakit itu diperlukan paling tidak 125 miliar satu rumah sakit tipe C. Jadi kalau ada 13 rumah sakit umum daerah, ini beban anggarannya akan sangat berat sekali menurut kami. Baik. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.